Sabtu 14 Oktober 2023, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Jabodetabek menggelar dialog publik dengan topik Pemilu untuk Siapa, Rakyat dan Negara di Mana. Kegiatan ini berlangsung di Kineforum Syuman Jaya Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, dan daring melalui via Zoom pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dialog publik ini menghadirkan narasumber yang terkemuka, dengan Haji Muhammad Yusuf Kalla atau yang akrab kita sapa dengan JK sebagai keynote speech pada dialog publik saat ini. Dialog publik menghadirkan Profesor Dr. Anhar Gonggong, Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Profesor Dr. Muhammad dan Wijayanto PhD sebagai narasumber, Profesor Dr. Nurlian Nurdin sebagai host pada dialog publik kali ini. Haji Muhammad Yusuf Kalla merupakan Ketua IKA Unhas yang ketiga. Hal ini diungkapkan beliau saat menyampaikan pengantar diskusi. Beliau juga mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara paling demokratis jika dilihat dari segi pemilihan umum. Hal ini terlihat dari 6 tingkat pemerintahan dari RT hingga presiden, semuanya melalui pemilu. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling ribet dan kuno di dunia. Hal ini diungkapkan beliau sebab dalam melakukan pencoblosan, Indonesia masih menggunakan paku hingga saat ini. Beliau yang telah memiliki begitu banyak pengalaman terkait pemilu, mengungkapkan bahwa memilih pemimpin itu harus mengetahui beberapa hal, yaitu leadership atau kemampuannya, pengalaman, integritas, dan elektabilitas. Sebab Indonesia merupakan negara terbesar urutan ketiga di dunia. Dengan 270 juta orang penduduk, sehingga Indonesia harus memilih pemimpin yang tepat, karena nasib bangsa akan ditentukan. Dalam sejarah, Indonesia telah 2 kali mengalami krisis besar, yaitu tahun 1966 dan tahun 1998, yaitu jatuhnya rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Hal ini terjadi karena krisis ekonomi dan krisis politik terjadi secara bersamaan dan terjadilah konflik besar. Pemilu 2024, posisi rakyat di mana? Merupakan topik diskusi yang diberikan kepada Profesor Dr. Anhar Gonggong. Indonesia adalah bangsa yang telah menjalani dan merubah demokrasi untuk kesekian kalinya. Rakyat memilih karena ada janji, dan realisasi dari janji itu bisa kita lihat setelah pemilu telah usai. Ada 2 faktor yang membuat rakyat memilih, yaitu personally kepada calon pemilih dan programnya. Tutur Profesor Dr. Anhar Gonggong selaku narasumber pada dialog publik. Pemilu yang lalu seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk pemilu 2024 merupakan materi yang diberikan kepada Profesor Dr. Muhammad. Beliau mengungkapkan bahwa pemilu Orde Baru dapat kita prediksi hasilnya, tapi prosedurnya tidak dapat diprediksi. Sedangkan pemilu demokratis di era reformasi ini, prosedur yang dapat diprediksi tetapi hasilnya yang tidak kita ketahui. Dalam demokrasi, secara prosedural kita sudah mengalami kemajuan, walaupun masih ada kelemahan-kelemahan di dalamnya. Namun memaknai demokrasi itu tidak bisa hanya melalui prosedural saja, tetapi juga secara substansial, yaitu bagaimana pendekatan politik terhadap cita-cita bangsa negara kita. Apakah negara politik ini juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, penuntasan kemiskinan, dan segala macam? Ungkap Dr. Muhammad Andi Doli Kurnia Tanjung. Ilmuwan politik seperti Joseph Schumpeter dan Huntington mengatakan bahwa pemilu adalah ciri penting dari negara demokrasi. Wijayanto PhD menyatakan bahwa demokrasi dapat terwujud manakala hak-hak asasi manusia dalam segala bidang itu telah terpenuhi. Maka, pemilu seharusnya menjadi momen untuk diskusi dan memperbincangkan terkait pemenuhan hak-hak warga negara dan solusinya. Diskusi cerdas menjelang pemilu, layak untuk kita dengungkan. Jika kampus sudah agak renggang melakukan, siapa lagi? Maka alumninya yang akan melakukan. Alumni IKA Unhas menyelenggarakan diskusi ini dengan harapan ada perubahan-perubahan pikiran yang bisa kita dapat pada diskusi kali ini tentang pemilu 2024, untuk apa dan siapa.